14 tahun menunggu janji negara, namun hingga hari ini, warga transmigrasi Air Balui mengaku belum menerima hak lahan usaha mereka. Ironisnya, lahan yang dijanjikan kepada masyarakat justru diduga telah dikelola oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Fakta dan realita mengungkapkan. Sejak ditempatkan pada tahun 2011, masyarakat mengaku belum pernah menerima lahan seluas 2,5 hektar per kepala keluarga sebagaimana yang dijanjikan dalam program transmigrasi pemerintah. Sejak tahun berapa Bapak Ibu ditempatkan sebagai transmigran di kawasan Bali, Pak? Di tahun 2011. 2011. Dijanjikan pemerintah kepada Bapak Ibu saat mengikuti program transmigrasi mulai tahun 2011 itu apa saja janjinya, Pak? Yang dijanjikan seingat kami dulu termasuk kita datang awal dapat lahan pekarangan plus rumah, dapat jatah hidup selama 1,5 tahun. Dan untuk tahun pertama itu pekarangan, rumah, terus dapat sertifikat. Tahun kedua lahan 1 plus sertifikat. Dan berikut tahun yang ketiganya lahan usaha 2 bentuk fisik plus sertifikatnya itu. Apakah Bapak Ibu sudah menerima lahan usaha rumah, kemudian fasilitas lainnya sesuai dengan janji awal program transmigrasi? Belum. Yang untuk pekarangan rumah sudah. Yang LU1 sudah, yang kami angkatan 2011, yang untuk 2012 belum dapat LU1-nya. Untuk LU2-nya belum semua. Untuk lahan usaha 2-nya belum semua, baik lahan maupun sertifikatnya belum. Belum semua. Awal pengangkatan sampai hari ini ya, 14 tahun ya. Belum ada kejelasan. Jika belum direalisasikan, ya, belum terrealisasi sepenuhnya, bagian apa saja yang sampai sekarang belum diberikan oleh pemerintah? LU1 untuk Tran 2012 beserta sertifikat, LU2 seluruh angkatan beserta sertifikatnya. Baik. Apakah lahan usaha yang dijanjikan memiliki legalitas yang jelas seperti sertifikat atau hak milik, Pak? Yang kami terima, yang dijanjikan ya betul berlegalitas. Namanya sertifikat kan itu hak milik. Hak milik ya? Iya. Yang dijanjikan, tapi belum terrealisasi. Bagaimana kondisi rumah atau pemukiman yang diberikan kepada transmigran saat pertama kali datang? Kondisi rumahnya seperti apa? Kondisi rumahnya kalau sebagian dari saya yang di belakang itu belum layak dihuni, Pak. Belum selesai. Pembangunannya belum selesai. Itu atap itu baru dipasang separuh itu, Pak. Ya seperti itu, jendela-jendela belum ada. Jadi waktu kami penempatan itu anak saya masuk itu, Pak. Anak saya masuk itu, kok rumah kita seperti ini, Pak? Iya, soalnya dindingnya belum ada itu. Nanti kita tidur kedinginan, Pak, katanya. Atapnya separuh, jendela belum ada itu. Itu yang terjadi di belakang itu, Pak. Kalau yang depan memang sudah bagus itu, Pak. Ya, bagus. Yang bagian belakang ya. Terus apa yang Bapak jawab? Ya. Untuk menenangkan anak-anaknya. Untuk menenangkan anak-anak itu ya kita kan nanti dapat bantuan, Nak. Kita nanti bagusin lagi kata saya kan. Itu fakta, Pak. Faktanya seperti itu ya. Iya. Oke. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat transmigrasi Air Balui saat ini dari segi ekonominya, Pak? Ya, sebagian menggantungkan pencarian itu kerja di PT. Ya, sebagian ada yang sudah panen sisa-sisa banjir, di pekarangan itu kan. Ada yang sempat panen? Ada. Sawit? Ya, sawit. Bagian merantau untuk sebagian merantau juga keluar. Sebagian merantau. Merantau, Pak. Karena banjir itu tidak bisa diharapkan jadi sebagian merantau. Karena tidak. Apakah masyarakat ini memiliki akses yang memadai terhadap jalan, kemudian listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan, Pak? Kalau akses jalan Tidak memadai. tidak memadai, bentuk fisiknya ada, cuman karena Bagaimana kondisi jalannya, Pak? rusak itu. Ketika hujan ya berlumpur, ketika panas ngebul.
berdebu jalan keluar pun numpang. Oh, berarti jalan belum dilakukan pengerasan sejak awal trans sampai hari ini. Karena pengerasan itu tapi kena banjir. Kena banjir. Ada koral dulu kan sedikit. Ada sedikit koral, pengerasan kena Jalan banjir. keluar itu aja numpang di PT itu Pak. Oh, jalan untuk keluar numpang Lewat PT. PT itu Pak. Jalannya seperti apa? Bagus. Jalan tanah kalau hujan ya rusak. Kalau hujan ya berlumpur. Kalau hujan Bisa berlumpur. mengeluarkan hasil walaupun sedikit itu kesusahan kita juga. Susah. Untuk keluarkan hasil kesulitan. Iya, Kondisi jalan seperti saat ini ya. iya, iya. Baik. Kalau listrik Pak, Listrik belum ada. Kami penerangan memakai sementara tenaga surya, pakai aki. Tapi masing-masing tidak Masing-masing. masing ya. Berarti yang punya surya pakai tenaga surya, yang nggak punya pakai apa Pak? Numpang. Numpang Ngecas. Oh, pakai ublik. Nyalur ikut ngecas aki kalau Ngecas saya. aki Tempat ya, kawah. pakai aki ya. Kemudian air bersih. Kondisi Bapak kan Sementara kami menada air hujan. air hujan. tidak ada. Fasilitas air bersih tidak ada. Ada. Fasilitas air bersih tidak ada. Oh, jadi kalau mau minum, masak itu seperti apa Bapak dapat airnya? Yang rebus air hujan. Air hujan menampung. Kalau yang Kalau nggak kemarau. Kalau itu, hujan tidak ada, misalnya kemarau. Iya, terpaksa. air Terus gambut itu air lah gambut. terpaksa Pak. Air gambut itu diminum. kita pernah masak Oh, nasi sama air gambut. rasanya gimana? Ya, enak Ya, aja Pak. enak aja, ada Karena itu. kami lapar Pak. Baik, fasilitas pendidikan Pak seperti apa di sini? Pendidikan gedung ada, guru-gurunya juga ada. Ada. Tapi ya itu tadi karena keprihatinan banyak yang keluar, jadi ya muridnya itu Berkurang. Murid berkurang, Ya. Karena penduduknya banyak yang merantau banyak yang merantau. dengan alasan karena di sini tidak mencukupi untuk biaya Terus sering sekolah. banjir tiap tahun. Sering banjir. Itu dampak daripada Itu dampak tidak jelas itu tadi. ketidakjelasan lahan usaha tadi ya, lahan usaha. Banjir itu banyak yang libur. Banjir libur. Sekolah itu Pak. Oh, baik. Setahun sampai 2 kali banjir. Bahkan lebih. Oh, bahkan lebih dari 2 kali banjir. Saat banjir Pak, jadi anak-anak panjenengan semua seperti apa belajarnya? Ya belajarnya Berhenti. Oh, dihentikan, Pendidikan. tidak belajar. Berbulan-bulan tidak belajar. Berbulan-bulan tidak belajar. Ya selama nunggu kering, nunggu air surut. Tunggu air surut. Berbulan-bulan. Pernah maksimal berapa bulan Pak banjir? 5 bulan itu. Sampai 5 bulan. Artinya 5 bulan anak tidak mendapat pendidikan. Ya betul. Baik. Pendidikan sambil dayung. Cuma belajar berenang itu Pak. Kan masyarakat, jadi kesulitan yang paling dirasakan itu apa selama tinggal di kawasan transmigrasi ini Pak? Ya, kesulitannya waktu banjir itu Pak. Hmm. Kesulitannya kami itu untuk mencari nafkah itu nggak bisa itu. Istilahnya kita itu kalau bekerja itu nggak bisa. Nggak bisa Apalagi kerja. yang belum punya sampan itu Pak, Yang kayak mau. perahu itu Pak. Ya aja pakai kayu maham, 3 potong, dirakit, satan kalau nggak punya sampan. Itu kesulitan yang paling dirasakan saat Apalagi yang punya ternak. tiba banjir, yang punya ternak. itu ngarit pakai Ya keinginannya ingin lahan yang terbebas dari banjir. Oh itu Ya, harapan ingin kami ke pemerintah ada relokasi tempat lah, mungkin kan. segera ada relokasi tempat, Jelas ini kan wilayahnya nggak layak. Nggak layak tidak huni lah. layak huni, tidak layak huni. Kalau banjir sampai berbulan-bulan, Ya. anak tidak bisa belajar, mencari penghidupan, ekonomi sulit. Ya. Baik. Terkadang rumah tidak bisa dihuni. Ya, itu ya, Pak. Oh. Dan semua itu rumah. Dua Nah. Atapnya aja itu Pak. Nah, Sampai 2 meter naik ke geladak ke atas. ya saat rumah tidak bisa dihuni, apa yang sampai lakukan? Ya kadang-kadang kami itu Pak ke PT-PT itu ngungsi itu di bawah sawit-sawit. Ngungsi di PT bawah itu, sawit Pak. PT itu bikin Iya. tenda, Iya, pakai tenda itu Pak. pakai tenda Saya manual. pernah itu sampai 3 bulan sampai itu di tenda itu saya